Ya, baik. Saya minta pendapat dari Kang Asep tadi. Sebelum jeda saya sempat menanyakan kasus penodaan agama biasanya sering dipengaruhi oleh persepsi atau desakan publik, keviralan dari sebuah statement atau kejadian, sehingga proses hukum itu dilakukan salah satunya upaya untuk meredakan ketegangan. Bagaimana Kang Asep melihat? Apakah ada indikasi itu terjadi atau memang semua berjalan dengan profesional, Kang Asep? Ya, yang pertama hukum berdasarkan ketegangan, kegaduhan, tapi perbuatan orang itu Mhm, siapa, berbuat apa, apakah dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan mhm. gini, ya. Jadi ketika orang berbuat itu apakah bertentangan dengan undang-undang. Contoh yang paling gampang yang dilaporkan oleh Mas Isan, ya. Ya. Apakah pernyataan atau kenyataan yang dinyatakan oleh PG itu, misalkan yang paling gampang, apakah Mhm. menyatakan tanah suci itu Indonesia? Indonesia kan bukan tanah suci, tanah air beta, tanah tumpah darah. Kalau tanah suci Mhm, itu maka Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, atau Masjid Al-Aqsa. Apakah mhm. pernyataan itu merupakan penodaan? Kedua, apakah boleh kenyataannya sholat itu, misalkan yang selama umum kita melihat bahwa laki-laki perempuan di belakang, ada ibu-ibu nyempil sendiri, ada non-muslim ikutan di situ. Nah, apakah Ya. itu diantaranya? Terus Pak Ihsan yang tahu data banyak itu Pak Ihsan ya, dokumentasinya. Nah, apakah Mhm. perbuatan-perbuatan itu merupakan tindak pidana, misalkan 156 atau 156A? Hanya itu ya. Kalau itu memenuhi unsur-unsur itu merupakan penodaan, ya itulah tindak pidana ya. Jadi Ya. apapun, bahkan sekali lagi, kalau itu bisa nanti penyidik bisa membuka ya perbuatan-perbuatan lain dengan melihat pernyataan yang disampaikan buktinya oleh Mas Ihsan atau Ya. kenyataan dilihat ketika diklarifikasi, nah itu akan lebih terang lagi kan, mencari terangnya Mhm. apakah perbuatan pidana atau bukan. Mhm, baik. Mas Ihsan, kita tahu bahwa Pak Mahfud MD Menko Polhukam sempat mengatakan ada ditemukan tindak pidananya. Apakah Anda merasa ini akan statement dari Pak Mahfud MD ini akan menguatkan laporan Anda terhadap Panji Gumilang ke Bareskrim Mabes Polri? Ya, jadi sebelum kami datang ke Bareskrim, kami sudah konsultasi dengan para ulama, dengan para ahli, Mhm, dan semua sebetulnya berangkat dari kericuan-kericuan yang terjadi. mhm, Masyarakat sudah mulai gerah dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh saudara PG ini. Nah, mhm, jadi artinya kami tidak ujuk-ujuk kemudian datang melaporkan, tapi ini mhm, persoalan yang sudah kemudian mulai terkonsentrasi di lapangan. Nah, kenapa kami harus turun melaporkan? Karena kami ingin eh, proses ini jangan dijadikan sebagai penghakiman secara massal. Kita tidak ingin ada bentrokan, kemudian orang-orang yang hanya terpicu oleh media, mhm, menonton di media, kemudian turun ke lapangan dan ingin mengadili ke Al-Zaitun. Nah, kemudian pihak dari Al-Zaitun mengerahkan masanya menunggu dengan ribuan orang yang kemudian berpotensi bisa terjadi bentrokan massa di lapangan. Nah, mhm. langkah-langkah yang kami ambil ini merupakan saran arahan dari nasihat dari para ulama, karena Ya. kami biasa dikasih tugas khusus seperti ini, akhirnya kami menjalankan tugas ini sebagai bentuk dari upaya eh, bagaimana untuk tabayun, bagaimana kita untuk menenangkan situasi massa dan publik, sehingga Mhm, masyarakat bisa melihat, oh ya, proses ini sudah masuk ke ranah hukum, maka mhm. oleh karena itu tidak boleh main hakim sendiri. Gitu. Mhm, mhm. Baik, ada juga yang mempertanyakan kalau mengapa Anda baru melaporkan sekarang, sementara kegiatan yang ada di video yang viral itu sebenarnya juga sudah terjadi sekian lama. Pak Ihsan, apa penjelasan Anda? Ya justru itu yang saya sampaikan. Selama ini saya tidak melapor karena eskalasinya belum naik tinggi. Hmm, Saya lapor itu masa konsentrasi 3.000 orang di Al-Zaitun dan ditunggu oleh 10.000 masa kelompok Al-Zaitun yang menunggu mereka. Kalau hmm, tidak ada pergerakan massa, saya pikir saya dan kawan-kawan dari Forum Advokat Pembela Pancasila juga merasa tidak punya kepentingan untuk mendorong ini supaya masuk ke ranah hukum. Kalau mhm. seandainya saudara PG ini sadar dan tidak melanjutkan komentar-komentarnya di media, saya pikir saya juga nggak punya kepentingan apa-apa dengan saudara PG dan Ya, Al-Zaitun. Kenapa? Karena jadi tidak saya ada kepentingan sehari-hari politik atau apapun yang menunggangi pelaporan Anda ini ya Pak Ihsan? saya sehari-hari aktif di organisasi Islam dan Mhm, politik saya politik Islam. Ketika mhm, Islam diganggu sama orang, maka itulah politik saya. Dan saya pikir tidak ada yang haram dalam politik
ketika kita berada dalam ormas Islam, lembaga Islam, ada orang yang mengganggu Islam, politik kita adalah melawan, menegakkan kebenaran dengan apa yang bisa kita lakukan. Kenapa Ya. kita harus takut dengan politik itu? Baik, baik. Kang Asep, soal juga statement dari Pak Mahfud MD. Menurut Kang Asep, Pak Mahfud mengatakan ada ditemukan pidananya. Satu sisi mungkin menguatkan pelaporan dari Pak Ihsan, tapi ada juga yang mengatakan terlalu dinikah statement ini, Kang Asep, karena publik sudah tanda kutip gitu ya, mengambil kesimpulan atau bahkan menghakimi Panji Gumilang tanpa ada ruang proses hukum, ruang klarifikasi terlebih dahulu. Baru hari ini datangnya kesempatan untuk mengklarifikasi ke Barreskrim dari Panji Gumilang sendiri. Jadi gini, Pi, ini masalah agama ini kan masalah sensitif, maka diatur istilahnya penodaan agama atau permusuhan atau kebencian. Ini deliknya bukan delik aduan, delik biasa. Kita bersyukur ada Mas Ihsan dan kawan-kawan melaporkan supaya tidak terjadi eskalasi. Nah, ketika sekarang ini perbuatan ini diselidiki ya oleh penegak hukum, Pak Mahfud memberikan pernyataan ada unsur pidananya, biar kepolisian yang memeriksa sekarang oleh Barreskrim, ada unsur administrasinya. Jadi biarlah sekarang penegak hukum memproses ini, apakah ada tindak pidana atau enggak ya. Jadi selama ini dia berjalan justru kewajiban penegak hukum lah untuk menindaklanjuti. Itu jangan seperti yang kata oleh Mas Ihsan terjadi eskalasi, apalagi menyangkut terhadap keyakinan agama tertentu kan, jangan sampai dinodai. Yang misalkan sholat tuh gimana, ini gimana, jangan sampai ada orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu, tanda petik ya, yang berbeda. Tapi berbeda kalau sepanjang mazhabnya ada, yang ada masalah. Selama ini kan dikenal ya, mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan seterusnya. Jangan sampai ada mazhab Imam Samudra gitu kan di Republik ini. Iya, Kang Asep, lalu Kabar Reskrim sempat menyatakan bahwa hari ini pemeriksaan atau dimintainya keterangan ke Panji Gumilang dan besok gelar perkara akan dilakukan, langsung akan diumumkan apakah status kasus ini akan naik ke penyidikan atau tidak. Banyak mempertanyakan kok cepat sekali. Bisa Kang Asep jelaskan sebenarnya runutan dari dimintai keterangan oleh pihak terlapor, lalu gelar perkara dan status diumumkan itu seperti apa sih prosesnya dan waktunya itu seperti apa? Ya, penyelidikan itu serangkaian tindakan penyelidik ya untuk mencari terangnya tindak pidana. Jadi nggak ada batasan waktu. Kalau misalkan penyelidik menemukan bahwa itu perbuatan pidana, jadi pidana. Nah, ketika ada pidana pasti ada orang yang melakukan. Nah, cari mencari kan naik di penyidikan untuk melakukan mencari siapa tersangkanya. Jadi sekarang jangan mengatakan cepat atau lambat. Cepat lambat itu di penyelidikan nggak ada batasan waktu. Kalau penyelidik menemukan bahwa itu adalah perbuatan pidana berdasarkan pengumpulan full bucket ya, memerlukan barang bukti dan keterangan, misalkan bukti-bukti yang dilaporkan oleh masyarakat, oleh publik atau penyelidik lihat sendiri dan mendapat keterangan bahwa itu adalah ada perbuatan pidana, ya keterangan terdakwa itu menjadikan dia jadikan tersangka. Itulah tersangka itu tersangka itu ya karena perbuatan keadaannya diduga berdasarkan bukti permulaannya cukup. Jadi besok kalau misalkan Barreskrim penyidik menyatakan ada tersangkanya, itu haknya penyidik ya, karena berdasarkan dugaan ada perbuatan pidana. Katakanlah tanda petik dia melakukan penodaan agama gitu. Bisa aja nggak ada masalah itu. Baik. Dan jika ternyata Pak Ihsan besok ternyata hasil gelar perkaranya diputuskan tidak naik ke penyidikan, apa langkah yang akan Anda lakukan selanjutnya? Ya, buat kami itu nggak jadi masalah, Mbak. Kenapa? Karena yang penting masyarakat punya jawaban. Jawaban masyarakat adalah bahwa kalau tidak terbukti, berarti kan silakan yang bersangkutan untuk kemudian meneruskan apa yang dia sampaikan. Jika seandainya besok penyidik merasa ada unsur pidananya, maka kami persilakan penyidik untuk melanjutkan proses itu. Jadi buat kami tidak ada persoalan pribadi dalam konteks ini ya. Kita hanya ingin meluruskan kalau seandainya ini menyangkut urusan pidana, kami minta kepada penyidik untuk melanjutkan. Kalau tidak ada bukti unsur pidananya, ya monggo. Berarti laporan kami ini tidak memenuhi cukup bukti untuk dilaporkan. Gitu. Ya, baik. Baik Pak Ihsan dan Kang Asep, terima kasih banyak untuk diskusinya. Kita nantikan nanti bagaimana hasil pemeriksaan dari Panji Gumilang hari ini dan juga hasil gelar perkara esok hari. Pak Ihsan dan juga Kang Asep, terima kasih untuk waktunya di Prime Time News.